Oke. Mohon izin Bu Sela sama Bu Zohrotun ya, saya mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita semua diberikan nikmat yang banyak sehingga diberikan izin bisa bertemu pada kegiatan virtual pada siang hari ini. Kemudian mari kita bersama-sama berselawat kepada teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mohon maaf, semuanya dalam beragama Muslim sepertinya di sini Bapak Ibu ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Siapa tahu Alhamdulillah, nanti ada yang Ibu. berbeda keyakinan kan biar kita bisa sama-sama. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah berkah, mungkin di antara Pak Cecep atau Pak siapa tadi satunya aku belum ingat nih. Pak keluar apa Hepriyadi keluar mungkin nggak ada bisa Bu. nggak? Oh nggak ada ya? Tapi kayaknya ada nih Pak Hepriyadi. Iya, keluar kayaknya Bu. Oke. Bantu Pak Cecep untuk pimpinkan doa Pak Cecep. Tambah berkah agenda kita pada hari ini Pak Cecep. Kan tadi udah dibuka Ya. Bu dengan basmalah. Jadi baik apa nggak apa-apa harus nggak mesti sama-sama mungkin dipimpinkan aja. Oke, silakan Pak Cecep. Lanjut aja Bu. Lanjut aja Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Cecep. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa. Silahkan berdoa masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Amin. Bapak Ibu semua calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Banten ya. Nah, mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan nanti C-nya akan hilang. Akan menjadi guru penggerak angkatan 11 Provinsi Banten. Tentunya ini perlu perjuangan yang tidak mudah Bapak Ibu ya, bukan saya menakut-nakuti, tapi insya Allah selama kita bisa menjalaninya dengan nyaman, maka tidak akan terasa. Yang penting pesan saya, program guru penggerak ini mengajarkan kita bagaimana mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi malam sudah ada begadang Bapak Ibu ya, mengerjakan tugasnya. Itu mungkin akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan. Ya Bapak Ibu, ini sebuah dinamika yang disyukuri saja. Karena sekali lagi Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu yang ada semua di sini sudah berhasil masuk di program ini. Karena banyak sekali teman-teman guru kita yang mungkin jumlahnya sangat banyak yang belum berhasil terpilih untuk bisa ada di kegiatan ini. Jadi bersyukurlah kita semua yang berhasil ada di sini, karena kan di Banten sendiri Bapak Ibu ya dikatakan kemarin sudah lulus tapi belum terrekrut untuk ikut di pendidikan ini. Jadi kesyukuran itulah mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua bahwa jangan disia-siakan kesempatan ini. Jadi motivasi diri itu penting karena semangat itu yang akan membantu Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Capek itu biasa, namanya kita sedang berjuang, tapi mudah-mudahan capeknya bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Jadi saya mengajak Bapak Ibu luruskan niatnya dulu bahwa ini bagian kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar, bukan ingin menjadi kepala sekolah, bukan ingin menjadi pengawas, itu bonus. Ya, tapi ini adalah bagian kita untuk belajar menuntut ilmu sehingga itu akan membawa kebaikan untuk umat Nabi kita dan untuk memperbaiki
kualitas pendidikan di negara kita. Hari ini kita akan memulai kegiatan virtual kita, yaitu di eksplorasi konsep modul 1.1 untuk berdiskusi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugasnya ya, ada yang berupa audio, ada yang berupa video, luar biasa, sudah menggambarkan bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap filosofi pemikiran Ki Hadi ini. Kita akan bersua kurang lebih 90 menit ya, 90 menit ke depan. Insya Allah kita akan selesai di pukul 13.30 ya berarti. Karena kadang saya bingung 1 jam selisih dengan di tempat saya ini kadang agak susah membedakan waktunya. Baik Bapak Ibu, ini agenda kita pada hari ini ya, identitas modul. Di paket modul ada 4 modul, titik 1 sampai 1.4. Hanya di modul ini kita nanti bertemu dengan eksplorasi secara diskusi. Nanti untuk modul berikutnya tidak ada lagi. Hanya diskusi di LMS saja. Jadi ini spesial ya, karena ini pembuka untuk menyamakan persepsi kita terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Jadi nanti kita banyak diskusi Bapak Ibu ya. Di sini disampaikan untuk tujuan kompetensi yang dituju ada 2. Yang pertama Bapak Ibu memahami peran dan alasan pemimpin pembelajaran, kemudian merefleksi diri, secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi orang diri demi mendukung pembelajaran. Kemudian capaian umumnya ada 2 dan capaian modulnya ada. Nanti setelah Bapak Ibu akan saya fasilitator Bapak Ibu dan narasumber. Saya hanya memfasilitasi dan memotivasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan program di guru penggerak ini. Ini agenda kita, ada pembukaan, kemudian refleksi calon guru penggerak, ada dialog, refleksi dan umpan balik penutup di akhir sesi nanti. Kita sudah buka doa tadi. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan berkenalan nih Bapak Ibu, tambahkan dengan yang lainnya. Insya Allah berjalannya waktu, tambah kenal, nanti lokal karya ketemu, nah biar tambah tambah menjalin silaturahimnya. Silakan Bapak Ibu, sesuai arahan di slide ini, Bapak Ibu pilih satu barang yang ada di sekitar Bapak Ibu yang bisa mewakili diri masing-masing. Nah, silakan dilihat-lihat dulu barangnya Bapak Ibu. Apa di kiri kanannya. Kemudian pilih satu. Gitu Bapak Bu lihat boleh silakan. Nah, nanti setelah dapat satu benda itu, silakan boleh yang mau raise hand terlebih dahulu. Silakan kenalkan diri Bapak Ibu ya. Sampaikan nama lengkap, kemudian nama panggilannya siapa, dari instansi mana, boleh menyampaikan perkenalan yang lain, kemudian silahkan ceritakan apa makna dari benda yang sudah dipilih tersebut. Kita boleh sambil minum, Bapak Ibu, boleh sambil nyemil-nyemil, boleh santai saja, jangan tegang, suasana santai ya. Oke, silakan siapa yang mau terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Silakan Bapak Ibu, boleh rasennya. Silakan siapa? Oke, silakan Ibu Wati Sukmawati. Silakan Bu. Sambil saya catat nih biar tambah ingat. Silakan Bu Wati. Mohon maaf, saya belum dengar suara Bu Wati nih. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Iya Bu, belum terdengar. Sama Bu, belum terdengar. Mungkin Bu Wati keluar dulu sebentar, nanti saya bisa masuk lagi. Coba dicek tes lagi Bu.
Belum ya. Baik, sambil menunggu, silakan yang lain sambil nunggu Bu Wati. Silakan siapa yang mau? Oke, silakan Bu Siti Alia, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, selamat siang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan saya Siti Aliyah, biasa dipanggil Bu Al. Saya berasal dari institusi SMK N3 Tangerang, Bapak Ibu. Baik, saya pilih satu pertanyaan di sekitar saya. Nah, kebetulan di cuaca yang siang ini depan saya ini adalah tepat kipas angin, Bapak Ibu. Karena gerah ya. Kipas angin di rumah saya berbentuknya bulat, lingkarannya Bapak Ibu. Makna dari yang saya pilih ini adalah sebagai seorang pendidik, karena dia lingkaran satu ujung, hendaklah kita harus selalu bersifat dinamis dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, senantiasa bergerak dan berputar untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, memberikan kebijakan dan kesegaran pada baik murid kita maupun pada lingkungan yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Jadi senantiasa bergerak, senantiasa berputar dan melakukan transformasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan motto CGP, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin hanya itu saja, Bu Rafia dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Al ya, menyampaikan tentang filosofi sebuah kipas angin. Artinya teruslah kita bergerak dinamis, berikan kesegaran kepada orang, dan teruslah bertransformasi untuk dunia pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Bu Al. Lanjut silahkan Bu Sri Wahyuni. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rafiah. Punten biasa dipanggil siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya biasa dipanggil Bu Yuni. Saya berasal dari SD Negeri Keroncong 1, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Saya di depan saya ada sebuah botol air minum. Filosofi air adalah air itu dapat mengalir, bergerak, dan menghadirkan kebaruan serta kejernihan. Pembentukan air juga tidaklah mudah. Air ini bisa menjadi air kemasan, mengalami berbagai proses, baik proses defiltrasinya, dari air mengalirnya, mengalami begitu banyak proses. Jadi terkait dengan filosofi KHD, saya mengambil bahwa kita harus menjadi seperti air yang selalu memberikan kehidupan, bermanfaat bagi semua, bisa menjadi air yang menyejukkan di saat kita harus sejuk, menjadi air yang panas di saat kita harus menyeduh menjadi kopi, atau juga air biasa yang hanya untuk menghilangkan haus. Seperti itulah kita sebagai seorang pendidik harus mampu menggali potensi apa yang diperlukan oleh siswa kita dan berusaha untuk memfasilitasi serta membangun menjadi pribadi yang berkarakter dan berbudi. Seperti itu Ibu mungkin untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Berarti ini Bu Yuni karena baru lihat pertama nih Keroncong membedakan dengan keroncong satu Ibu. Keroncong satu. Keroncong satu ya, baik nanti mudah-mudahan. Iya, ada Ibu. Iya, terima Pondok kasih Bahan. luar biasa sudah memberikan filosofi air ya, dimana bagaimana air ini menjadi sumber kehidupan. Mudah-mudahan kita sebagai guru juga Iya, betul. Air. Sumber ya, sumber segalanya. Ya, sumber kehidupan Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Lanjut kita. Sama-sama Ibu. Sarah ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rafi'ah yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memperkenalkan diri pada siang hari ini. Alhamdulillah depan saya ini yang saya lihat itu adalah HP, ya, ada handphone di depan saya. Filosofi HP yang ada depan saya, insya Allah saya sebagai pendidik akan berusaha memfasilitasi segala pengetahuan bagi anak didik saya. Karena menurut filosofi KHD, anak itu mempunyai kodrat alami juga kodrat zaman, di mana kita sebagai seorang pendidik dibutuhkan harus bisa memfasilitasi segala ilmu pengetahuan yang sedang tren pada zaman sekarang ini. Jadi kita sebagai pendidik dituntut untuk serba tahu segala situasi yang terjadi pada saat ini. Alhamdulillah saya mengajar di SDN Pinang 1. Saya sebagai guru kelas di kelas 5 SDN Pinang 1. Kiranya cuma itu saja perkenalan dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya kepada Ibu Fasilitator, Ibu Pepe untuk membimbing kami, dan terus terang saya ini masih yang bingung terus terang Ibu. Jadi mohon arahan dan bimbingannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipanggilnya Ibu Siti apa Ibu Maisarah nih? Oh, Ibu Mai aja, Bu. Iya, biarpun depannya nama Siti tapi belum terbiasa, biasa dipanggil Ibu Mai. Terima kasih Ibu Mai. Gitu. Kata Bu Salam Mai kenal, jadilah Ibu. seperti HP Sama-sama. ya, menjadi inspirasi sumber segala-galanya yang bisa diharapkan oleh peserta didik kita. Betul, sepakat ya Bu Mai, kita kalau HP itu cari informasi buka Google, mau cari ini buka Map, Iya, cari ini insya semua Allah. serba ada ya. Mudah-mudahan itulah gambaran kita nanti Iya, di biar nggak masa kesasar. Oke, terima kasih Bu Mai. Iya. Oke, kita lanjut kembali ke Bu Wati. Silakan Bu Wati. Sama-sama, Apakah Ibu. sudah bisa? Belum terdengar suara Bu Wati. Masih belum ya, kelihatannya Bu Wati ya, masih belum ada. Iya, belum. Baik, sambil menunggu Bu Wati, silakan yang lain yang belum perkenalkan dirinya. Alhamdulillah sudah 3 yang sudah memperkenalkan dirinya. Ada Bu Al, Bu Yuni, dan Bu Mai. Silakan. Oh, silakan Bu Epi. Saya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Epi Sudiawati. Saya berasal dari SMP Negeri 19 Kota Tangerang, Ibu. Salam kenal dengan Ibu Rafi'ah Hidayati dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya teman-teman semua. Semoga kita bisa berkolaborasi bersama. Amin. Bapak Ibu yang saya pegang yang ada dekat saya ini ada MOS ya. Di sini ada MOS. Nah, di sini MOS ini dalam keseharian saya selalu menemani saya dari sekolah sampai ke rumah Ibu, karena saya kebetulan kurikulum. Jadi kerjaannya di sekolah ada, di rumah juga ada. Nah, filosofi dari MOS ini ya karena dia banyak membantu saya ya Bu ya. Jadi sebagai pendidik kita harus senantiasa membantu peserta didik kita dalam keadaan serba posisinya mungkin peserta didik kita itu mungkin mereka punya keterbatasan. Tapi sebenarnya peserta didik itu kan sesuatu hal yang unik. Mereka pasti punya kelebihan yang memang masing-masing anak itu punya kelebihan masing-masing. Nah, di sini kita harus membantu siswa tersebut untuk mereka bisa mencapai cita-citanya berdasarkan keunikan mereka masing-masing. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang benar dipanggilnya Bu Epi ya berarti? Atau ada Iya, yang Ibu. lain? Oke, Enggak, terima Epi aja. kasih Bu Epi dari SMP ya. Nah, tadi sudah Iya, SMP menyampaikan 19, Bu. 19. Oke, memilih MOS ya Bu Epi ya. Nah, Iya, Ibu. oke, terima kasih. Ternyata dari sebuah MOS pun di mata CGP itu punya makna yang mendalam ya. Ternyata bukan hanya sekadar membantu kita mengoperasikan laptop atau komputer kita, tapi banyak hal yang juga kita dapatkan dari filosofi sebuah MOS tadi. Baik, MOS, terima iya, kasih Ibu. Bu Epi. Iya, Lanjut, sama-sama, silahkan Ibu. yang belum menyampaikan perkenalannya. Masih ada 6 orang? Oke, silahkan Bu Dita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Saya Dita Wahyuni dari SMP Negeri 29 Kota Tangerang. Saya pengajar matematika ya. Jadi benda yang berada di depan saya ini adalah earphone. Makna yang bisa saya ambil, kita sebagai guru dan juga murid itu senantiasa bukan hanya selalu berbicara, tetapi harus bisa mendengarkan orang lain. Karena kita sebagai guru dan sebagai murid, kita harus selalu belajar terus menerima masukan setinggi apapun ilmu yang sudah kita miliki, kita tetap harus bisa mendengarkan masukan, saran, kritik dari orang lain. Begitu juga dengan para siswa kita, bahwa kita sebagai guru ini tidak bisa hanya memberikan pelajaran satu arah, tapi juga mau mendengar keluh kesah, masukan dari para siswa kita. Semoga kita semua terus bisa mendengar orang-orang lainnya, juga bisa masuk ke dalam diri kita yang baik-baiknya seperti itu, Ibu. Baik. Terima kasih Bu Dita, luar biasa. Bu guru matematika kita ya dari SMP luar biasa. Ini menjadi PR kita semua Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kemampuan berbicara anak murid kita alhamdulillah sudah lumayan bagus. Sekarang yang perlu kita asah adalah keterampilan mendengar. Karena mendengar ini merupakan keterampilan yang sangat susah untuk kita lakukan. Kadang kita mendengar tapi tangan kita sambil megang HP, itu bukan mendengar sebenarnya. Jadi menyimak ini menjadi PR utama kita juga sebagai seorang guru, dan tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai ketika orang berbicara dengan betul-betul menyimak. Ya, mudah-mudahan nanti seperti yang disampaikan Bapak Ibu di rekaman video dan audionya, bahwa sebagai guru kita adalah seorang teladan ya yang digugu dan ditiru. Mudah-mudahan nanti itu menjadi hal yang baik juga kepada peserta didik kita. Terima kasih Bu Tita sudah mengingatkan kita semua tentang bagaimana perlunya kita menyimak dan mendengarkan orang lain. Terima kasih luar biasa. Lanjut silakan. Masih ada 5, kemudian nanti kita minta dari PP juga memperkenalkan diri. Nah, silakan Pak Hepriyadi. Pak Hepriyadi keluar kayaknya, Bu. Aduh, saya aja deh. Oke, silakan. Boleh. Pak Cicip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini berkat nikmat sehatnya kita bisa berkumpul di sini Bu ya. Makanya dari tadi saya dengar Mbak Bu mulu nih, bapaknya makanya saya tungguin bapaknya belum nongol nih. Alhamdulillah tuh Pak Hefrizal udah happy bapaknya Pak. Tapi hilang-hilangan mulu. Iya. Perkenalkan Ibu, nama saya Cecep Arianto. Saya dari SD Negeri Pananggangan 2 Pinang, Kota Tangerang. Dipanggilnya Pak Cecep betul ya, Pak? Kemudian iya betul Ibu, dari sananya Pak Cecep Bu. Dari sininya? Iya. Tapi jangan bilang saya rendah ya Bu ya. Oke, silakan lanjut. Biasanya kalau yang kenal sama saya pasti nebaknya pasti dari orang Sunda ya gitu, kalau orang Bandung, padahal saya orang Jawa Bu.
Iya, makanya nama saya juga Cecep. Makanya saya juga bingung, mbah saya aja bingung, kenapa Oh, kok namanya Cecep orang Jawa. oke, Lanjut ya Bu ya, benda silakan. yang saya pilih, eee, kebetulan di depan saya pilih yaitu flash disk Ibu. Ya karena flash disk ini kenapa saya pilih, karena flash disk ini bisa menyimpan, mentransfer, membuat cadangan, membuat nyaman. Ya karena dan juga flash disk ini walaupun kecil, dia terkenal, populer. Ya makanya saya memilih flash disk karena flash disk itu menurut saya bisa menyimpan, mentransfer, mencadang, membuat nyaman, membuat aman dan lain sebagainya. Walaupun flash disknya kecil, flash disk ini pun sangat populer. Jadi itu aja Pak Bu. Oh, terima kasih Pak Terima kasih Bu. Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dari logatnya kayak orang Sunda, pasti Pak Cecep ya ngomongnya ya? Iya, saya dari kecil udah di Tangerang Ibu. Alhamdulillah. Oh, itu mungkin kenapa dipilihin nama Cecep itu karena orang tuanya mungkin yakin Pak Cecep akan tinggal di tanah Pasundan Pak Cecep ya. Tapi orang tua saya di Jawa dua-duanya Bu, tetangga malah di Jawa, di kampung. Oh, oke. Terima Iya, kasih Pak Cecep. makanya nih. Tadi Iya, sama-sama Ibu. Siap. sudah memilih flash disk ya. Barangnya Iya kecil Ibu. tapi muatannya besar. Tapi Iya. sekarang flash disk juga sudah mulai ditinggalkan orang ya Pak Cecep ya. Tidak semua lagi sekarang itu punya Iya, flash disk. banyak drive Kalau Ibu dulu ya. hampir Iya, semua guru itu punya flash disk ya. Sekarang terbang betul Ibu. adanya drive itu jadi sekarang udah. Tapi tetap Ya, kita sekali perlu flash disk karena lebih praktis ya kita ketika iya bisa menyimpan dibawa di data itu mana-mana lebih juga Bu. cepat. Oke, Iya jadi kita betul. berfilosofi kepada flash disk, kecil barangnya tapi muatannya besar. Jadi Bisa menyimpan, betul-betul mentransfer, mudah-mudahan membuat selama 6 aman bulan juga ke Bu. depan, iya akan menambah muatan-muatan kita sehingga kita akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang handal. Baik, terima kasih Pak Iya, Cecep sudah membuka iya. untuk bapak-bapaknya. Karena kita cuma punya 2 bapak di sini, dikelilingi para gadis-gadis cantik ya Pak Cecep ya. Iya, ya betul Bu. Ntar kalau gadisnya ganteng bahaya Bu. Oh ya makanya gadisnya cantik kan, bukan gadis ganteng. Baik, lanjut silahkan siapa lagi yang belum? Masih ada 4 orang lagi. Itu Pak Hepriyadi masih gabung. Silakan. Siapa tadi yang pertama sebentar? Oh, silakan Bu Diana, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, yang insya Allah kita dipilih Allah untuk mengikuti program Guru Penggerak ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Diana Wijayanti, saya dari Sekolah SD Negeri Kedaung Wetan 6, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Adapun saya bertugas sebagai guru PAI. Ya. Untuk filosofi benda yang ingin saya pilih yaitu yang ada di depan saya pulpen. Di mana pulpen ini merupakan suatu benda yang kecil tapi kaya akan manfaat. Dan salah satunya adalah kita bisa mencatat hal-hal yang penting menggunakan pulpen ini. Meskipun sekarang ada zaman sudah berkembang, mungkin ada yang mencatat dengan HP dan semacamnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa seorang guru pasti akan membutuhkan benda pulpen ini. Siswa juga butuh benda pulpen ini. Untuk filosofi selanjutnya yaitu dari hasil kita mencatat menggunakan sebuah pulpen atau dengan coretan-coretan dari tinta kita, insya Allah kita akan menghasilkan generasi yang memang luar biasa dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat nanti. Kemudian untuk menghubungkan dengan filosofi KHD itu sendiri, yang dimana menyatakan bahwa belajar itu adalah sebagian hayat dan sesuai dengan konsep zamannya. Jadi insya Allah
Bapak Ibu guru di sini yang hebat. Insya Allah ke depannya nanti kita bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa, dan semoga kita bisa menjadi guru yang bermanfaat dan bisa memberikan seluruh manfaat kita buat diri sendiri maupun orang lain. Baik, mungkin itu saja Ibu perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipanggilnya Diana seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, Bu Diana, guru PAI kita ya, luar biasa. Terima kasih Bu Diana sudah menyampaikan filosofi sebuah pulpen yang ini sebuah benda yang tidak tergerus oleh waktu dan zaman ya, dari dulu sampai sekarang selalu ada di hadapan kita tanpa tidak ada yang meragukan ya, sebagai fungsinya untuk menulis sampai sekarang, baik siapapun dia pasti menggunakan pulpen ini, luar biasa. Terima kasih Bu Diana. Silakan yang belum. Bu Sri Wahyuni satunya nih, saya pasti bingung nih. Iya Ibu, iya Ibu, siap. Terdengar Bu? Terdengar. Oh iya, mohon maaf, ini saya sedang di gedung PGRI, sedang rapat, ini saya di pojok. Ya, mohon maaf ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuni. Yang tadi Ibu Sri Wahyuni dari Keroncong 1 ya Bu. Kalau saya Ibu Sri Wahyuni dari saya Sri Wahyuni dari SD Negeri Pondok Bahar 5 Bu, di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Ini manggilnya saya Bu Sri aja gimana? Sebetulnya sama-sama dipanggil Yuni Bu, tapi karena memang kembar sekali ini, jadi boleh Bu dipanggil Yuni. Yang mana yang Yuni? Dipanggil Sri. Iya, saya boleh dipanggil Sri deh. Nama baru di sini ya Bu Sri ya. Oh ya, boleh Ibu, silahkan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Sri dari SD Negeri Pondok Bahar 5. Jadi saya masuk ke sini itu mendaftarnya 2 tahun yang lalu Ibu. Kebetulan dipanggilnya setelah saya sudah menjadi kepala sekolah. Ya saya jalani, bismillah, mudah-mudahan semuanya bisa berkolaborasi dan saling membantu ya Ibu. Insyaallah. Ya. Tadi samar-samar saya dengar bahwa mengambil barang yang di dekat saya mengambil buku, karena kebetulan di depan saya ada buku. Jadi sebagai seorang guru kita memang ibaratnya anak didik kita itu adalah sebagai kertas putih ya Ibu, yang akan kita tulis, bagaimana kita menulisnya dengan tinta merah, dengan tinta hitam, dengan tinta biru, itulah yang akan terjadi dengan anak didik kita. Jadi peran kita di sini adalah sangatlah penting dalam kita mengarahkan anak-anak kita ke arah bagaimana nanti mereka. Jadi diibaratkan buku adalah kertas putih. Kertas putih itu adalah anak didik kita, dan kita adalah pulpennya yang akan mencetak mereka menjadi generasi-generasi yang berkarakter baik dan berkualitas nantinya. Seperti itu Ibu. Jadi saya ambil buku karena buku itu putih, seperti anak-anak kita putih, dan kita adalah para guru yang akan menuliskan di buku-buku itu untuk anak-anak kita. Seperti itu Ibu, mohon maaf. Terima kasih banyak. Mungkin ini kurang kondusif sekali saya, tetapi itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Rafiah dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah sudah bisa lihat wajahnya ya. Ternyata memang berbeda, tidak sama. Walaupun namanya sama, ya, Ibu, tapi wajahnya berbeda. Iya. Terima kasih Bu Sri tadi memilih buku ya. Mudah-mudahan tentunya harapan dan doa kita sebagai guru kita bisa
mewarnai buku mewarnai anak-anak itu dengan coretan-coretan yang bagus, yang punya makna dan arti yang bermanfaat untuk peserta didik kita. Jadi jangan sampai kita menuliskan hal-hal yang keliru sehingga akan membawa yang tidak baik di masa depannya. Luar biasa Bu Sri, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Rafia. Izin ya Ibu mematikan kameranya. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Hati, kalau menggunakan HP bisa ada suaranya? Coba Bun, saya coba dulu ya. Bisa nggak Bun? Oh, ini terdengar Bu. Alhamdulillah, silahkan. Baik Bun. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Wati Sukmawati, dipanggil Ibu Wati. Saya bekerja di SDN Cipondo 1, Kota Tangerang. Benda yang saya pegang saat ini adalah sapu. Kita tahu bahwa sapu ini adalah salah satu alat kebersihan yang selalu dipegang oleh setiap anak ya di kelas ya ketika dia melaksanakan piket. Dan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana yang diajarkan oleh tokoh kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik diibaratkan seperti seorang petani, ya, yang bagaimana bisa menyemai benih-benih yang terbaik, ya, sehingga menumbuhkan padi yang baik atau hasil yang baik. Begitupun dengan anak didik kita, kalau kita selalu menjadikan anak sebagai ibaratnya hamba kita gitu ya, kan berarti kita menghambakan siswa kita, tapi kita menjadi pelayan buat siswa kita untuk selalu menerapkan budaya positif di dalam diri siswa kita, sehingga dengan selalu menerapkan budaya positif kepada siswa kita diharapkan mampu bisa memfilter dirinya di era digitalisasi ini, karena bagaimana kita tahu bahwa kondisi saat ini menjadi sebuah tantangan buat peserta didik kita. Ya, dan tentunya kita sebagai seorang pendidik ya mampu menerapkannya dengan budaya positif yang bisa mempengaruhi budi pekerti yang luhur tanpa menghilangkan budaya-budaya yang ada. Itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Baik. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Tadi menyampaikan sebuah sapu ya. Kita perempuan itu memang tidak lepas dari megang sapu setiap hari ya Bu Wati ya. Ternyata dari Bu Wati pun lahir sebuah filosofi yang luar biasa dan bisa mengaitkan dengan filosofinya Ki HD, bagaimana sebagai seorang guru tadi kita menghamba kepada murid, menuntun dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Wati. Terakhir bagaimana Pak Hepriyadi, apakah sudah bisa gabung lagi? Ya Bun. Pak Hepriyadi sudah bisa gabung, sudah ada ya Pak Hepriyadi, cuma kan suaranya belum muncul ya Pak. Oke, kalau kita lanjut dulu, silakan Mbak Ibu PP kita, bisakah di sini muncul sebentar Bu Sela dengan Ibu Johratul ya? Iya, Ibu. Silakan Bu Sela. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Rafia, serta Bapak Ibu yang lain, salam kenal. Saya Ibu Sela yang akan membersamai sebagai pengajar praktik.
Di sini yang pertama untuk perkenalan, pilih satu barang yang ada di sekeliling atau di sekitar. Nah, di sini saya bukan mengambil ya, merujuk pada barang yang saya jadikan rujukan yaitu ruang kerja, di mana saya menyadari bahwa ruang kerja menjadi wadah untuk bereksplor, bekerja, kemudian mengeluarkan ide. Nah, di sini saya selaraskan dengan peran saya sebagai guru, yaitu jika ruangan kerjanya indah, ini akan memotivasi peserta didik untuk belajar secara nyaman, kondusif. Nah, ini akan berpengaruh pada hasil produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sela. Acung tangan nih yang dampingannya Bu Sela siapa saja? Bu Diana, kemudian Bu Mai, Bu Yuni ya, Bu Yuni. 3, siapa lagi Bu duanya? Sri. Oh, dua-duanya dengan Bu Sela ya, Bu Sri dan Bu Yuni ya? Iya, dua-duanya di saya, Ibu. Harus ini ya, lihat mukanya betul-betul nanti Bu Sela ya, biar nggak tukar. Betul. Satu lagi siapa? Ada bapaknya? Pak Herpi. Oh, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Sela. Selamat bertugas. Sama-sama Ibu. Teman-teman di lapangan. Selanjutnya ada Bu Zuhratu, tadi ada Bu Zuhratu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Soalnya lagi di luar nih agak rame. Terdengar. Ya, salam kenal Ibu Pasil kita yang saya hormati Bu Rafi'ah, teman seperjuangan Ibu Sela Nur Alfilail, kita ketemu lagi di ruang virtual, dan teman-teman CGP hebat. Kenalkan, nama saya Jahrotul Uyun, teman-teman bisa panggil saya Uyun ya, atau Yuyun, biar lebih akrab. Karena kalau Jahrotul itu kadang-kadang pada suka keseleo Bu, ada Juhrot gitu ya. Jadi memang agak ribet, jadi yang lebih familiar itu Uyun aja, atau Yuyun. Saya Dinasti SDNM Kang Bahagia 1, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, dan saya pegang kelas 6, dan ini teman-teman CGP saya juga variatif ya, ada yang dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini disuruh memilih barang ya, yang ada di sekitar itu yang bisa mewakili diri. Kebetulan saya memilih laptop, karena memang keseharian kerja saya menggunakan alat bantu laptop, karena kita sudah jarang sekali menggunakan print out ya Bu, jadi bertukar data, menyimpan file semua, tidak pakai lagi flash disk karena sudah disimpan di link Google Drive. Mungkin itu saja sekilas perkenalan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uyun. Kalau boleh tahu Bu Uyun dengan Bu Sela ini kita di CGP angkatan di 7 Bu, CGP angkatan 7. Sama dengan Bu Sela berarti ya? Iya Bu, sama di angkatan 7. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu CGP. Bapak Ibu didampingi oleh PP yang hebat pastinya karena sudah berpengalaman di guru penggeraknya. Jadi jangan sungkan nanti kalau ada kendala silahkan didiskusikan. Insya Allah kita siap membantu selama kita bisa bantu. Terima kasih Bu Yun dan Bu Sela untuk sama-sama Ibu memberikan penjelasannya. Bagaimana Pak Hefriyadi? Iya Bu, sudah terdengar Bu ya? Terdengar, alhamdulillah. Silakan Pak. Alhamdulillah, saya baru ganti device Bu. Tadi kayaknya ada masalah. Iya. Izin Bu, boleh melanjutkan giliran Bu. Iya, silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih pada Ibu Fasilitator Bu Rafi'ah, juga Ibu Pepe
sebagai pendamping kami di CGP, Ibu Seli dan rekan-rekan semua yang lain. Perkenalkan, nama saya Epri Cili. Saya mengajar di SMK Grafika di Kota Tangerang di Cibodas, Bu, di Kecamatan Cibodas di Jaya. Suara saya kedengeran, Bu, ya? Tadi agak putus, sekarang udah jelas ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini terkait dengan kegiatan pada hari ini, memilih satu barang, saya pilih jam tangan, Bu, yang saya gunakan nih. Nah, jam tangan ini maknanya banyak. Yang pertama, bisa mengingatkan kita untuk menghargai waktu. Kadang kita suka lupa karena kesibukan kita lupa terhadap orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Ada orang tua, ada suami atau istri mungkin, ada anak-anak. Waktu ini yang mengingatkan kita untuk kembali kepada prioritas kita yang memang harus kita selesaikan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian waktu ini juga menjadi lambang kesetiaan, kesetiaan pada kedisiplinan. Bahwa jam tangan selalu memberikan informasi terkait dengan waktu yang tidak boleh kita lalaikan. Setiap rencana dan kegiatan yang sudah kita jadwalkan harus kita laksanakan. Kemudian waktu ini juga ilusi bahwa jam tangan ini hanya sekedar alat ukur sebetulnya, bukan waktu yang sebenarnya. Karena kalau waktu yang sebenarnya itu sifatnya relatif. Contohnya misalkan kalau kita lagi menunggu beduk maghrib lagi bulan Ramadan, terasa lama sekali. Tapi kalau kita lagi ngobrol, bersenda gurau sama teman, masuk dalam suasana yang bahagia, atau di saat kita mengajar di kelas, kemudian suasananya menyenangkan bersama murid-murid kita, kadang-kadang pelajaran IPAS 6 JP itu terasanya cepat. Tapi kalau suasana hati kita lagi kurang senang gitu, misalkan contohnya kayak mengantar istri ke pasar, mungkin ini bapak-bapak ya, nunggu kayaknya lama banget kan gitu ya. Pengalaman pribadi. Itu ya Pak Cecep ya. Iya benar Pak Berjal. Lama banget nih keliling-keliling di mall, padahal baru 1 jam tapi kita udah gelisah kan gitu ya. Pengalaman ini Pak, di sini banyak ibu-ibu Pak. Banyak ibu-ibu Pak di sini Pak. Waktu baru pacaran dulu ya, kayaknya menunggu calon istri gitu. Mau ketemuan belum datang-datang, 1 jam, 2 jam, 3 jam ditunggu. Udah lama ya nunggu, enggak kok baru sebentar kan rasanya gitu. Waktu itu kadang-kadang menipu kita, jadi kita yang harus waspada terhadap waktu. Dan ini juga jam tangan ini yang saya pilih adalah yang menemani saya kemanapun saya berada. Kadang-kadang saya sampai tidak rela melepasnya, karena seringkali dilepas jadinya hilang. Mau wudhu di musola lepas jam dulu malah hilang. Akhirnya beli lagi. Nah, jadi jam tangan ini juga simbol sesuatu yang sangat berharga. Bisa kita wariskan, kadang-kadang ada yang diwariskan kepada anaknya, cucunya, sehingga inilah jam tangan ini banyak sekali makna yang bisa kita petik, mulai dari waktu, kasih sayang, cinta, dan juga tanggung jawab kita pada kehidupan yang kita jalani. Itu Bu, terima kasih. Bismillahil haq wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, panggilannya siapa Pak? Panggilan saya banyak Bu. Ada yang panggil Hepri, ada yang panggil Jai, ada juga yang panggil Marco Bu. Kalau sekarang di sini mau dipanggil apa Pak?
ya terserah Ibu aja, kan merdeka, boleh memanggil saya apa aja, yang penting tidak memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Kalau Pak Cecep, kira-kira kita panggil apa Pak Cecep? Pak Hepriyadi Zai Cili nih Pak Cecep. Namanya agak susah saya Bu ya, nggak pasaran. Oke, mungkin enaknya Pak Yadi, Pak Hepri aja ya di depan namanya aja ya. Boleh Bu, siap. Oke, Ya, Pak Hepri. terima kasih Pak Hepri, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Berarti ini semua dari Tangerang ya. Satu kota berarti kabupaten dari Tangerang, alhamdulillah. Artinya nanti ketika lokakarya akan ketemuan ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir selesai kegiatan ini selalu diberikan kesehatan pastinya, karena Bapak Ibu nanti akan banyak, tadi kata saya mungkin akan begadang sekali-kali, akan dituntut tugas-tugas yang terus-menerus. Tapi alhamdulillah kita lihat tuh ada Bu Uyun sama Bu Stella tetap bisa tersenyum selesai menjalankan CGP di angkatan 6 ya tadi deh. 5 ya. Nah, alhamdulillah. Artinya jangan khawatir. 7 ya, semua nanti bisa selesai dengan baik, jangan khawatir. Oke. Mohon izin saya memperkenalkan diri sedikit. Saya dari Banjarmasin Bapak Ibu ya, kita seberang pulau nih dari Kalimantan Selatan. Saya guru juga di SD. Tadi sama dengan Ibu siapa ya, bagian kurikulum, saya juga kurikulum, tapi saya di sekolah swasta ya, sekolah Islam terpadu. Saya juga di yayasan, di bagian kurikulum dan diklat yayasan juga. Berawal dari PP ya, Angkatan 2 di Banjarmasin, kemudian fasilitator di Jawa Timur, kemarin di Jawa Tengah, dan alhamdulillah hari ini diberi amanah lagi membersamai teman-teman semua yang ada di Kota Tangerang, Banten. Ini sebuah keberkahan dan kesyukuran yang luar biasa bisa membersamai teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama mewujudkan transformasi pendidikan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah diharapkan mampu memberikan refleksi terhadap pemikiran belajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi diharapkan Bapak Ibu aktif nanti ya, karena ini bagian dari penilaian, menyampaikan pendapatnya. Jangan takut salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah, yang penting kita berani menyampaikan pendapatnya di ruangan ini. Ini skenario kegiatan kita, nanti saling bergantian Bapak Ibu ya memberikan pendapatnya. Ini kesepakatan belajar. Di sini tertulis ada 6. Baca, kemudian apakah masukan lain, tambahan terkait kesepakatan belajar kita. Yang penting di poin nomor 6 ya, Bapak Ibu mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi jangan ada yang sedih, jangan ada yang gundah gulana, tapi semua dengan perasaan yang gembira. Adakah Bapak Ibu yang mau ditambahkan dari kesepakatan kelas yang sudah tertulis di sini? Oke, semuanya ada masukan? Cukup Bu sepertinya. Cukup Bu. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya. Cukup ya, aku sudah mewakili teman-teman yang lain. Baik, kita akan masuk ke refleksi kritis di calon guru penggerak. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik ya. Ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Dan yang keempat, apa relevansi pendidikan PhD dalam konteks pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Oke, silahkan Bapak Ibu, mungkin 1 menit ke depan diingat lagi terkait eksplorasi konsep yang sudah dibaca kemarin. Nah,
Silahkan, dan mohon bantuannya kalau tidak terkendala sinyal, kameranya bisa dibuka Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan kita kirim hasil rekaman ini ke BGP. Jadi kalau tidak terkendala sinyal, mohon bisa diaktifkan kameranya. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan semua berpendapat, karena ini semuanya konteksnya menurut pendapat saya. Silakan, adakah yang mau terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya terkait 4 pertanyaan pemantik ini? Silakan, apakah Bu A, Bu Yuni, Bu Mai, Bu Epi, Bu Dita, Bu Aceh, Bu Diana, Bu Putri, Bu Ati, dan Pak Hepri? Bisa yang mau terlebih dulu boleh, silakan. Baik Ibu, izin Aliyah duluan. Silakan Bu Al. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Untuk yang pertama, apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun semua kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, menurut saya, kata menuntun di sini itu adalah sebagai seorang pendidik, hendaknya kita dapat membimbing peserta didik kita untuk mengembangkan minat dan bakat yang sesuai dengan mereka miliki untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi diri mereka masing-masing. Nah, di sini menuntun juga berarti kita mengembangkan tidak hanya sekedar kognitifnya saja maupun psikomotoriknya saja, tetapi afektifnya pun kita bangun sesuai dengan landasan untuk pembentukan karakter pada profil pelajar Pancasila dan filosofi KHD untuk mengembangkan budi pekerti anak menjadi lebih baik. Jadi adanya keseimbangan antara emotional quotient, terus juga adanya keseimbangan intelektual, sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa menuntun itu kan berarti kita sebagai guru itu membimbing, ya, membimbing peserta didik. Tentunya sesuai dengan trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingar Susun Tolodo. Di depan kita memberikan contoh. Sebagai seorang pendidik kita harus memberikan suri tauladan kepada peserta didik kita. Dalam konteks sosial budaya, sederhananya saja pada aksi nyata, ketika kita sedang berada di kelas mengajar, misalnya di depan kita itu ada sampah plastik atau botol. Hendaklah kita memberikan contoh kepada peserta didik, kita membuang sampah tersebut pada tempatnya. Karena dengan memberikan contoh suri tauladan, saya rasa itu akan lebih melekat dalam diri mereka dibanding kita hanya berkata ceramah bla 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 harus gini 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 gini, membersihkan sampah harus gini gini. Nah, memberikan contoh itu kayaknya lebih mengena chemistry-nya gitu ya Bu ya. Itu konteks sosial budayanya itu berarti kita harus menjaga kebersihan. Kemudian membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu konteks sosial budaya yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa Indonesia. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Baik, ada 3 perubahan yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya itu adalah perubahan keadaan. Pada perubahan keadaan itu meliputi perubahan kodrat zaman dan kodrat alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kodrat alam itu berkaitan dengan bentang wilayah alam suatu daerah. Bahwa kita dalam melakukan pembelajaran antara daerah satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Pembelajaran yang dilakukan di daerah pantai tentu berbeda dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di daerah gunung yang hasilnya pun nanti akan berbeda. Kemudian kodrat zaman, bahwa kita mengajarkan anak itu sesuai dengan zamannya. Artinya dalam modul eksplorasi konsep 1.1 kita telah menonton video tentang pembelajaran zaman kolonial Belanda ya Bapak Ibu ya.
kita tidak mungkin menyamakan antara pembelajaran pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Tentu berbeda. Di zaman sekarang itu sudah era digitalisasi, Bapak Ibu, globalisasi. Jadi menuntut kita sebagai pendidik tidak boleh kalah dengan anak didik kita. Kita harus melek teknologi. Artinya tidak boleh gaptek gitu ya. Mau nggak mau, meskipun nggak bisa, dipaksa untuk terus belajar dan bergerak, Bapak Ibu. Sehingga kita harus terus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran sesuai filosofi KHD. Apa relevansi pemikiran KHD yang bermakna berhamba pada anak? Nah, berhamba pada anak ini bukan berarti kita dalam hal negatif harus mengikuti anak dan harus manut sama anak, tidak. Akan tetapi kita harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif. Kita harus menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, tidak lagi sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi mereka yang harus aktif dapat mengapresiasikan diri mereka sendiri, cara belajar mereka misalnya maunya visual atau auditori atau kinestetik, kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan itu, mereka dalam belajar. Kemudian setiap anak itu memiliki pribadi yang unik. Jadi menghamba pada anak juga berarti kita artinya memerdekakan anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing yang berbeda-beda. Terus memberikan ruang, kesempatan, dan waktu untuk mengeksplorasi potensi yang ada pada diri mereka sehingga mereka dapat bersinar dan berkembang dan menuntun seperti itu. Sehingga insya Allah dengan demikian maka pembelajaran yang kita lakukan akan bermakna bagi peserta didik. Hanya itu saja mungkin Bu Rafiah dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Al ya, sebagai pembuka pada hari ini menyampaikan dengan sangat jelas, sangat detail dari apa yang sudah didapatkan. Sepertinya sudah sangat hafal nih Bu Al dengan filosofi dari KHD ini, dengan lancar bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Al. Ini ada yang ya, sama-sama Ibu. Boleh Bun, Oke, saya. silakan Bu Hati. Yang lain silakan Bu Hati. Yang lain boleh sambil ditulis di kolom chatnya, sambil bisa supaya nanti bisa bergantian. Silakan. Ya baiklah. Sebelumnya saya ingin melihat bagaimana tentang makna dari kata menuntun ya yang disampaikan oleh tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasannya makna dari kata menuntun di sini adalah kita mampu menumbuhkan ya kodrat yang ada pada diri anak ya, karena kodrat yang ada pada diri anak rata-rata tuh masih samar-samar gitu ya, masih samar-samar. Kita sebagai peserta didik tentunya diharapkan mampu menumbuhkan kekuatan yang ada pada diri anak, baik berupa potensi maupun bakat yang ada pada dirinya, ya. Dan kita sebagai peserta didik tentunya harus terbuka dengan kondisi zaman sekarang, ya. Sebagaimana mungkin kondisi penduduk kita, rata-rata orang Indonesia kan konsumentif ya, dan tentunya itu berdampak juga pada peserta didik kita yang rata-rata konsumentif. Kita sebagai peserta didik tentunya bisa memfilter ketika kita membeli barang, tentunya bagaimana kita bisa menghasilkan produk itu, tidak hanya sebagai orang yang hanya konsumen gitu, tapi juga mampu menghasilkan sebuah produk gitu ya. Artinya kita mengajarkan ibaratnya life skill juga kepada siswa kita. Tapi hal itu tidak kita paksakan gitu, karena bagaimanapun bukannya hasil yang kita harapkan, tapi proses. Proses artinya perubahan pada diri anak ketika dia melakukan sesuatu. Adakah perubahan perilaku ya yang terdapat pada siswa kita, itu seperti itu. Yang mungkin kalau dalam kurikulum Merdeka kita nggak lepas dari 6 dimensi yang mungkin yang kita terapkan pada siswa kita. Nah, dari apa yang kita tumbuhkan,
kodrat yang ada pada diri anak, karena memang masih samar-samar ya, kita mampu ya melihat bagaimana perjalanan proses kita mampu menumbuhkan kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada peserta didik kita. Sehingga kita sebagai peserta, sebagai pendidik diharapkan mampu menjadi guru yang bisa memanusiakan manusia itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya nggak panjang lebar, tapi itu aja. Mungkin yang dari yang lain ya. Itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, memanusiakan manusia. Nah, luar biasa, itu satu kata kunci yang perlu kita garis bawahi ketika kita menghadapi siswa-siswi kita di kelas. Terima kasih Bu Wati. Silakan selanjutnya. Sama-sama Bun. Silakan Bapak Ibu yang lain. Alhamdulillah sudah ada Bu A dan Bu Wati tadi yang menyampaikan pendapatnya. Silakan yang lain. Silakan modalnya dikeluarkan, kemarin sudah dieksplorasi konsep. Oke, silakan Bu Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya cuma tadi lihat tanggapan teman-teman semua sebenarnya sudah bagus semua ya. Saya cuma ikutan aja sedikit mengutarakan. Kedengeran ya Bu ya? Dengar jelas. Kedengeran nggak suara saya? Oh iya, ya sayang. Iya, maklum sambil ngomong anak. Iya, jadi saya memaknai kata menuntun menurut KHD itu sebenarnya tadi sudah diutarakan semua. Tadi sama Bu Alia, sama Ibu siapa tadi ya, Bu Sri ya. Iya, jadi menuntun betul yang dikatakan tadi, kita sebagai pendidik itu harus mampu memfasilitasi yang sebetulnya memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa anak itu memang sudah punya kodrat alam ya, yang dimana sebetulnya dia sudah punya potensi. Tinggal kita sebagai pendidik harus mampu menjadi fasilitator buat mereka. Kita dituntut seperti itu ya. Jadi kita menggali di mana potensi itu yang membuat anak itu berkembang sehingga anak itu bisa belajar dengan menyenangkan seperti itu. Yang tadi sudah dibicarakan juga dalam mendidik memang diperlukan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di situ juga kita sebagai pendidik memang dibutuhkan. Kita harus mampu tenggelam dalam zaman sekarang ini yang serba gadget. Kalau kita sebagai pendidik tidak mempunyai itu, maka kita akan menjadi pendidik yang ketinggalan. Maka disitulah kita fungsinya sebagai penuntun di mana harus bisa mengembangkan itu. Saya cuma seperti itu aja untuk tambahannya Ibu, sebagai perkenalan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mai melengkapi ya dari yang sudah disampaikan Bu Al dengan Bu Wati tadi. Oke, silakan yang lain. Kita di sini sebagai sarana untuk latihan berbicara. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang salah di sini. Kita semua belajar ya. Jadi tidak ada yang salah ketika kita proses belajar. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pendapatnya terkait 4 pertanyaan pemantik ini. Ini merupakan hasil dari proses belajar Bapak Ibu di eksplorasi konsep kemarin ya. Kemarin ini semuanya ada di sana. Silakan yang belum. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Sri, Bu Yuni, Bu Diana, Bu Gita, Pak Hepri, Pak Cecep, silakan. Saya Ibu menambahkan aja ya Bu ya, boleh?
Ya, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan Bu Siti Alia lengkap banget ya Bu. Kalau saya kayaknya nggak sampai seperti Sama-sama Bu, itu. silakan. Ya, malam bacanya hanya sekilas aja gitu ya. Jadi kalau saya hanya menambahkan menuntun di sini, ya menurut saya itu membimbing dan mendampingi siswa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Nah, di sini sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, kemudian berdasarkan juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu setiap anak itu kan unik ya Bu ya, pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik hanya mendampingi dan membantu siswa untuk mencapai cita-citanya tersebut. Nah, untuk konteks di dalam daerah saya, mungkin saya lebih ngambil di sekolah saya ya Bu ya. Kita ke anak itu kebetulan di proyek P5 itu kearifan lokal Ibu. Ya, kearifan lokal. Di situ di kearifan lokal itu anak-anak dikenalkan dengan budaya sosial budaya daerah kita, terutama tentang Banten dan Kota Tangerang, Ibu. Jadi siswa itu kebetulan karena kita itu sekarang mungkin sudah terpengaruh dengan keadaan zaman yang sudah maju, kadang siswa tidak begitu paham dengan budaya daerahnya. Setelah kita mengadakan P5 itu dengan kearifan lokal, siswa itu lebih paham tentang budayanya masing-masing, kemudian kegiatan sosialnya juga seperti apa sih di daerahnya itu. Nah, di sini juga kita banyak melihat anak-anak itu belajar tentang selain tentang budaya, juga tentang ciri khas dari daerah itu. Nah, di situ juga menimbulkan kreativitas dari anak-anak, di mana mereka bisa berinovasi dengan sebenarnya itu seperti makanan itu kan tadinya mungkin makanan yang masih tradisional Ibu. Nah, mereka bisa berinovasi dari makanan itu sehingga menimbulkan kreativitas dari mereka. Kemudian dari tarian juga, anak-anak tarian tadinya tidak begitu tahu, oh tarian asli Banten itu apa gitu kan, tarian asli Tangerang itu apa gitu. Setelah ada kearifan lokal, mereka tahu dan dari situ ternyata anak-anak yang tadinya kita kira tidak bisa menari, ternyata mereka pintar menari gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau ternyata anak-anak itu punya kreativitas yang tinggi dari tariannya, dari inovasi ketika mereka membuat makanan seperti itu Ibu. Dan itu juga mungkin buah dari pemikiran mereka yang kita tidak tahu sebelumnya seperti itu. Ya. Kemudian pendidikan yang menghambat pada anak itu kita berarti pendidikan kepada anak itu kita harus memerdekakan anak. Jadi mereka tuh bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan. Karena kan sebelumnya di pendidikan kita itu kita sepertinya agak memaksakan kepada peserta didik untuk mengikuti apa yang ada dalam kurikulum ya Bu ya. Kalau sekarang kan kita lebih mementingkan kebutuhan anak itu di mana. Seperti itu Ibu mungkin dari saya menambahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda kan walaupun tadi kata Bu Epi menambahkan sedikit, ternyata apa yang disampaikan Bu Epi belum tersampaikan oleh Bu A. Jadi silahkan semuanya ekspor apa yang ada di pikirannya, karena sekali lagi itu pasti berbeda. Oke, silahkan. Tadi yang angkat tangan ini Bu Sri apa Bu Yuni ya? Bu Sri, Ibu. Bu Sri ya? Bu ya. Yuni. Bu Sri, saya Sri apa Yuni sih Bu? Bu Sri, udah ingat ya. Kalau Bu Sri itu pakai kacamata, kalau Bu Yuni enggak ya? Oh iya, saya Bu Sri deh. Dapat. Biar ingat ini Bu Sri ya. Bu Sri ingat kan Bu Sri dan Bu Yuni lagi nanti bilangin. Bu Sri ya, Bu Sri Bu. Ya Bu Sri, nama baru di sini nama baru. Oke, terima kasih Bu Sri. Insya Allah. Saya menambahkan sedikit Ibu tentang tadi sebetulnya karena saya sedang rapat agak samar-samar yang dipertanyakan, cuma mendengar jawaban dari teman-teman ini saya hanya sedikit menambahkan tentang apa yang saya pelajari kemarin di modul di LMS tentang Ki Hajar Dewantara, filosofinya perubahan. Memang pendidikan itu harus terus bergerak dan berubah ya Bu ya. Yang kita ketahui adalah bahwa anak itu memang
anak itu yang kita tekankan ada peserta didik kita memang pembelajarannya berfokus pada anak untuk kegiatan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita berfokus pada anak. Jadi anak itu memang tidak sama. Mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri ya Ibu, teman-teman. Jadi biarkanlah anak-anak itu mempunyai keunikan sendiri dengan bakatnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan anak yang lainnya. Seperti 3 kerangka perubahan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu seperti kodrat keadaan ya, kodrat alam. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan memang memiliki perbedaan bagaimana cara kita mengajar, dan di situ pun anak itu akan kelihatan keunikannya, anak perkotaan dengan anak pedesaan. Jadi kita harus mengikuti zaman. Seperti saya pernah mendengar ada kata-kata, didiklah anakmu sesuai pada zamannya, bukan pada zamanmu. Jadi kita berusaha untuk meninggalkan zona nyaman kita terdahulu. Cara mengajar kita pun kita akan mengalami banyak perubahan ya Ibu ya, karena sekarang zamannya juga sudah berbeda. Jadi dikaitkan dengan peserta didik. Jadi di sini saya menggarisbawahi bahwa pembelajaran sekarang banyak perubahan. Jadi yang zaman dulu mungkin berfokus kepada pendidik, jadi anak mendengarkan pendidik yang berbicara. Kalau zaman sekarang mungkin kita lebih berfokus pada anak dan lebih mengikuti bakat dan minat anak sampai di mana. Jadi seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Ternyata apa yang disampaikan oleh KHD ini beririsan dengan ajaran agama kita Bapak Ibu ya. Yang disampaikan Bu Sri ini merupakan dari Ali bin Abi Thalib ya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya di sini kita harus menyadarkan diri kita juga sebagai seorang guru, jangan pernah lagi membawa zaman kita kepada anak-anak kita. Dulu ibu seperti ini, atau kita sebagai orang tua juga sama ya. Dulu mama seperti ini, dulu bapak seperti ini, tidak akan bisa relevan dengan kondisi saat ini. Terima kasih Bu Sri sudah mengingatkan kita kembali bahwa ternyata sebagai seorang guru banyak hal yang harus tersadarkan dalam pikiran kita semua. Terima kasih. Selanjutnya ya Ibu. Ini Pak Hepri. Terima kasih. Atau kita ganti Pak Jai aja biar keren. Bagaimana Pak Jai? Iya Bu, di sini lagi ruangannya lagi berisik banget soalnya. Saya pakai headset. Oke, silakan Pak Jai. Pak Jai tanggalnya ya. Gak apa-apa, yang lain dulu Bu. Oh gitu. Pak Jai menutup kayaknya ya. Oke, silakan Pak Jai. Pak Jai, saya keluar masuk ruangan loh ini. Luar biasa perjuangan Bu Sri di hari pertama meeting kita ya. Semangat Bu Sri. Makasih Ibu. Oke, silakan yang belum, ayo. Pasti beda yang disampaikan walaupun sama, tapi ketika disampaikan pasti ada perspektif berbeda yang disampaikan Bapak Ibu guru. Silakan. Bu Yuni. Bu Diana. Baiklah Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan kalau seperti itu, menanggapi dari teman-teman karena nama saya sama ya dengan Bu Haji Sri Wahyuni yang atas, Ibu senior. Saya setuju dengan pendapat teman-teman, semuanya hampir sudah mencakup keseluruhan ya Bu. Saya izin menambahkan, menuntun itu menurut pendapat saya itu kita sebagai guru harus bisa menjadi pengarah atau sebagai seorang pamong bagi siswa kita. Seperti diibaratkan benih gitu, murid kita itu memiliki benih bermacam-macam. Sedangkan benih itu tergantung pada penyemaiannya dan juga cara merawatnya dan juga lingkungan seperti tadi disebutkan kodrat alam, kodrat zaman, kodrat keadaan, di mana lingkungan sangat berperan bagi sifat dan bentuk fisik dari setiap lingkungan itu berbeda-beda. Seperti tadi sudah dijelaskan,
kemudian menuntun dalam mewujudkan konteks sosial budaya. Karena saya lama tinggal di Tangerang, meskipun saya penduduk Jawa gitu ya Bu. Jadi di daerah saya itu mayoritas itu banyak yang kebudayaan Betawi dan juga kebudayaan keturunan Tionghoa. Jadi kami hidup berdampingan itu sangat relevan sekali dengan pemikiran KHD ini, yaitu tentang azas trikon yang tadi mungkin belum disebutkan oleh teman-teman, yaitu kontinuitas, yaitu di mana dialog kritis, di mana kita tetap menjaga identitas budaya kita di dalam pembelajaran yang tadi mungkin disambut gayung oleh Bu Evi dengan P5-nya sebagai proyeknya itu, terus kemudian konvergensi, yaitu memanusiakan manusia tadi kalau tidak salah dari Bu Siti Maesaroh, penjelasannya sudah sangat luar biasa. Dan juga yang terakhir yaitu menghargai keberagaman, yaitu konsentris, yaitu di mana keberagaman itu Indonesia sangatlah banyak sekali. Jadi di situ kita harus bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak diam, yaitu tidak statis. Jadi harus berjalan, beriringan, dan juga itu lagi tadi budinya belum dibawa ya Ibu ya. Jadi budi pekertinya itu olah pikiran, olah rasa, dan karsanya serta tenaganya itu yaitu pikiran perasaan, sehingga menimbulkan tenaganya belum ada di situ. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mampu menciptakan pembelajaran secara holistik. Jadi secara holistik atau menyeluruh. Dan di dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu kita juga harus memang menghamba kepada murid kita, sudah tadi dijelaskan. Sepertinya itu saja Bu. Jadi karena kita tinggal di kultur yang sangat berbeda dan sangat heterogen ya Bu. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menuntun sesuai dengan potensi kodrat alam dan kodrat zaman murid kita masing-masing. Seperti itu Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Yuni. Alhamdulillah ditambahkan lagi dengan rekennya ya. Alhamdulillah tambah dilengkapi lagi. Oke, silakan tadi Bu Diana sudah raise hand. Silakan Bu Diana. Baik, terima kasih Ibu. Izin menambahkan untuk pendapat dari Bapak Ibu guru semua yang udah luar biasa ya jawabannya. Untuk makna menuntun di sini, saya berpendapat bahwa dalam hal menuntun ini yaitu mendampingi atau mengantar siswa di mana dengan tujuan dengan membimbing dalam pembelajaran. Adapun dalam pembelajaran tersebut kita harus bisa berkolaborasi dengan para siswa kita sendiri, di mana di dalam pembelajaran itu kita menggunakan berbagai macam strategi supaya anak-anak tersebut atau siswa kita tidak merasa jenuh atau bosan dengan pembelajaran yang sedang kita jalankan. Untuk kedua, menuntun di sini yang dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu usaha kita sebagai seorang guru untuk menuntun siswa atau menuntun seseorang kepada hal yang lebih baik lagi. Contohnya, kita bisa menjaga atau memelihara dari kebudayaan sosial yang ada di lingkungan kita. Misal, tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman saya semuanya ya, diantaranya adalah makanan khas, dan mungkin sebagainya. Di sini saya ingin memberikan contoh berupa tarian daerah, di mana sosial budaya di Kota Tangerang ini memiliki tarian daerah tersendiri, yang di mana siswa-siswa kita bisa mengeksplorasi, siswa-siswa kita juga bisa berkolaborasi dalam hal untuk memberikan tarian-tarian daerah sebagai sajian untuk kultur budaya di Kota Tangerang itu sendiri. Dan di sini ada konteks yang dimana kita bisa untuk melestarikan budaya tersebut. Selain melestarikan, kita juga bisa memperkenalkan budaya tersebut untuk ke berbagai daerah yang lainnya. Jadi kita memiliki budaya masing-masing di setiap budaya lokal setempat, khususnya di Kota Tangerang. Kemudian, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Hal ini sangat perlu dipertimbangkan. Kenapa?
Karena seiringnya berjalan waktu di sini mengenai alam itu sendiri, baik itu lingkungan, sifat dari anak, sifat tanggung jawab anak, karakteristik dari siswa itu sendiri, ini akan mengalami sebuah perubahan. Di mana di dalam filosofi KHD itu sendiri, pendidikan itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan-perubahan di sini itu harus bersifat dinamis, jadi tidak statis. Jadi tidak diam di tempat. Jadi dia harus terus-menerus atau continue untuk melanjutkan dan seterusnya. Untuk kodrat zaman di sini, anak-anak perlu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Yaitu tadi konteksnya. Yang pertama, kita harus mengajari anak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena seiringnya berjalan waktu, kita tidak harus sesuai dengan zaman yang sudah kita jalani. Contoh, misalkan ada di era 90-an. Kita mengajar tidak menggunakan era yang tahun 90-an. Kenapa? Karena kita sekarang mengajar anak-anak yang sudah di era generasi Z. Dan kita juga udah tahu ya, Bapak Ibu semuanya, untuk generasi Z itu sendiri sudah banyak sekali menggunakan salah satunya media elektronik yang senantiasa mereka bawa seperti handphone, laptop, dan sebagainya sebagai sumber belajar anak-anak itu sendiri. Dan hal ini memang harus diperkenalkan kepada anak karena memang nanti ke depannya anak itu yang akan yang akan mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Mungkin dari perkembangan zaman itu mereka memiliki minat tersendiri. Mereka memiliki bakat tersendiri. Ada di bakat yang manakah mereka berada. Dan itu kita bisa memberikan mengeksplorasi untuk anak itu sendiri untuk mengembangkan ide dan bakatnya. Kemudian apa relevansinya untuk pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Yaitu untuk peran saya sebagai pendidik, saya sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai minat dan potensi anak itu sendiri yang dimiliki oleh para siswa, di mana saya akan memberikan kebebasan untuk mereka untuk memberikan ide, kemudian minat dan bakat gitu. Adapun kebebasan di sini saya tidak membiarkan siswa itu berjalan sendiri, tidak. Di sini saya juga mengarahkan gitu, ibaratnya memfasilitasi atau sebagai fasilitator bagi siswa itu sendiri gitu. Dan kita konsepnya sebagai pendidik, kita sebagai yang penghambaan itu sendiri, kita melayani apa sih yang dibutuhkan siswa saya saat ini, bagaimana sih cara kita mengembangkan bakat anak kita dalam pembelajaran yang sedang kita hadapi ini gitu, dan disesuaikan dengan materi-materi yang kita sampaikan pada saat pembelajaran. Jadi yang itu tadi holistik, menyeluruh di sini semuanya mencakup semuanya dari bukan hanya sekedar materi. Jadi materi apa yang kita sampaikan kepada siswa itu dapat mereka tangkap, dapat mereka serap, dapat mereka terapkan juga setelah itu kepada lingkungan dia sekitar. Jadi seperti itu. Jadi disitulah ibarat yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah petani. Jadi gini loh, kalau kamu misalkan menanam padi, ya kamu harus menggunakan biji padi. Kalau kamu menanam jagung, kamu harus menggunakan biji jagung. Dan bagaimana caranya kita merawat anak-anak itu sendiri? Contoh dari tanaman misalnya filosofinya. Kita merawat tanaman dengan kita menyiraminya, kita memberikan pupuk yang terbaik, kita memberikan bibit yang unggul, kita memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri atau yang sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Diania. Semakin menambah pemahaman kita terkait filosofi KHD ini. Oke, masih 3 yang belum berpendapat, kita lanjutkan. Nah, nanti silakan di sini Bu Dita ya, tadi yang belum ya. Bu Dita, Pak Jai, Cecep. Coba kalau dari mind-map substansi modul kita ini, gimana Pak Jai kira-kira bisa menyimpulkan nih terkait apa isi dari modul di 1.1 yang sedang kita diskusikan hari ini. Boleh Pak Zai, boleh Pak Cecep, atau boleh Bu Dita yang belum menyampaikan pendapatnya di sesi sebelumnya. Izin Ibu. Sebenarnya saya menyimak teman-teman ini sangat bagus-bagus sekali jawabannya ya. Jadi saya sedang memikirkan apa kira-kira yang belum. Jadi mungkin saya hanya memberikan sebuah pengalaman saja seperti itu. Jadi untuk makna menuntun sendiri,
kadang kita sebagai guru itu suka lupa. Menuntun dengan menuntut, katanya itu hampir sama, tapi maknanya sangat berbeda. Kadang kita ingin sekali mengarahkan untuk siswa menjadi yang lebih baik, tapi dengan cara menuntut. Kamu harus seperti ini, kamu harus begini, kamu harus pintar, kamu harus cerdas, kamu harus rajin. Tapi kita lupa bahwa anak-anak tersebut lahir dengan, anak-anak itu lahir dengan seperti kertas kosong. Jadi kalau kita memberikan tuntutan langsung, kamu harus seperti ini tanpa mengajarkan bahwa arahnya harus seperti apa, mereka harus bergerak sebagaimana, maka anak-anak tersebut mungkin tidak akan bisa berkembang. Lalu bagaimana dengan konteks sosial budaya? Jangankan kita lihat budaya dari luar ya. Saya tinggal di Cipondoh, Kota Tangerang, dan saya mengajar di Karawaci. Itu hanya 20 menitlan jaraknya, tapi sosial budayanya sangat sekali berbeda. Saya tidak bisa memberikan pengajaran sesuai dengan lingkungan di tempat saya tinggal, tapi harus kita sesuaikan dengan karakter siswa yang berada di tempat kita mengajar, seperti itu. Dan juga masalah zaman, tentu saja saya waktu awal mengajar itu suka lupa. Dulu saya diajarkan dengan cara yang keras. Ternyata anak zaman sekarang, saya juga kebetulan sebenarnya masih muda ya Bu ya. Di zaman sekarang ini tidak bisa diajarkan dengan cara yang keras, yang kasar, tapi harus diayomi, diajak seperti layaknya teman, namun tidak lupa memberikan batasan untuk siswa tetap hormat kepada kita sebagai pendidik. Namun di sisi lainnya, kita tidak bisa membatasi siswa ingin menjadi lebih dekat kepada kita, karena dengan cara tersebut kita bisa dekat dengan siswa, maka mungkin bisa lebih mudah untuk menuntun siswa ke arah yang lebih baik, baik dalam sosial bermasyarakatnya, seperti itu. Seperti itu saja mungkin pendapat dari saya. Saya agak grogi Bapak Ibu karena seluruhnya hebat sekali. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dita, luar biasa. Semua yang ada di sini tuh hebat ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu sudah melewati proses yang sangat panjang, sangat luar biasa. Dan yakin yang di sini itu adalah orang-orang pilihan. Jadi semuanya pasti hebat, tidak ada yang tidak hebat di sini. Bagaimana Pak Cecep, Pak Zai, sudah bisa membacakan mind map yang ada di layar kita ini, di penutup diskusi kita untuk yang sesi pertama ini? Silakan Pak Zai atau Pak Cecep, boleh nih dua juna kita. Enggak Pak Cecep. Pak Cecep. Monitor Pak Cecep. Ini ada Pak Cecep, kenapa Pak Cecep nih? Biasanya kalau Bapak tuh bagian kesimpulan berarti ya. Nah, silakan Pak Cecep, Pak Jai. Ya Bu, Pak Cecep kayaknya belum respon ya. Jadi saya aja deh. Galau Pak. Galau Pak Cecep. Oh, mangga Pak Cecep. Lanjut. Ya mangga Pak siapa? Pak Zai. Pak Epi apa Pak Zai? Siapa aja lah. Mangga, Pak Zai dulu, nanti dilengkapi oleh Pak Cecep. Silakan. Ya. Ya memang bahwasanya modul kita pada hari ini yaitu terkait dengan refleksi ya. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mungkin kita lanjut kepada modul berikutnya terkait dengan nilai-nilai dan peran-peran kita sebagai guru mungkin nanti. Jadi refleksi filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita dalam kehidupan kita sebagai pembelajar, yaitu seorang guru maupun pembelajar atau juga seorang yang memang selalu belajar secara berkelanjutan gitu. Bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kepada kita semua bahwa
pendidikan itu bukan hanya tentang bagaimana transfer knowledge atau tentang memberikan ilmu dari guru kepada siswa, tetapi bagaimana kita sebagai pembelajar, seorang guru ataupun kita sebagai seorang murid saat ini di CGP, kita bisa membentuk karakter dan juga bisa mengembangkan potensi apapun yang kita punya. Seperti tadi yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh modul, juga terjalin sebuah diskusi, itu adalah upaya dalam mengembangkan potensi secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat. Nah ini kaitannya tadi juga dengan bagaimana menuntun dalam konteks sosial budaya. Gitu. Ini juga jadi kalau flashback lagi kepada pertanyaan yang tadi, dalam kesimpulan ini bahwa menuntun dalam konteks sosial budaya itu seringkali banyak kita bisa integrasikan dalam berbagai hal ya. Gitu. Misalkan yang pertama adalah kita integrasikan dalam konteks nilai gotong royong di masyarakat. Menuntun seringkali mencerminkan nilai gotong royong yang kuat di masyarakat, terutama di kota Tangerang ini yang multikultur gitu. Ini bisa menjadi suatu sikap yang positif membantu antar anggota sesama masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi saat ini kadang-kadang yang menjadi resistensi di masyarakat adalah adanya konflik yang berhubungan dengan momentum politik gitu. Itu kadang-kadang juga bisa menjadi resistensi. Kemudian misalkan menuntun dalam konteks sosial budaya bisa juga mencakup peran penting kita sebagai keluarga dalam sebuah komunitas, kalau di rumah dengan anak-anak kita, kalau di sekolah mungkin dengan komunitas praktisi pembelajar gitu ya, dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan MGMP. Bagaimana kita bisa saling membimbing, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan juga bagaimana kita bisa menyatukan satu sama lain perbedaan dan keberagaman terkait dengan budaya yang kita masing-masing dari etnis diri kita. Mungkin saya berasal dari Sunda, ada ibu yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera, memiliki cukup banyak perbedaan. Nah, ini bagaimana bisa kita menjadi saling menuntun. Menuntun juga berkaitan erat dengan kepada generasi muda kita, nilai-nilai tradisi lokal yang memang sangat berkaitan dengan generasi muda saat ini. Ini termasuk misalkan contohnya kita harus terus bisa mengintegrasikan dalam makna menuntun generasi muda saat ini, siswa-siswa kita dalam mata pelajaran mungkin ataupun apapun yang kita ajarkan di kelas, disisipkan terkait dengan moral-moral, budaya, adat istiadat, seni, ataupun cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Gitu, nilai-nilai tradisional. Ya memang kalaupun terutama nilai tradisional yang memang menjadi khas di mana secara kontekstual di situ kita tinggal. Kalau di sini kan di Kota Tangerang ya, di Kota Tangerang itu kan ada akulturasi dari 3 budaya, mungkin ada Tionghoa, ada Sunda, ada Jawa ataupun ada Betawi gitu, dari 3 sampai dengan 4 budaya. Kemudian juga bisa juga kita memaknai menuntun itu dalam konteks organisasi atau menuntun seringkali merujuk pada peran penting seorang pemimpin kan seperti itu. Atau tokoh masyarakat, kita sebagai guru juga punya tugas tidak hanya mengajar di sekolah. Bahkan saya kemarin punya pengalaman pada saat Idul Kurban kemarin sebagai panitia, saya ketemu salah satu sesepuh tokoh masyarakat di rumah saya ya. Saya ditegur, Pak Jai, Pak Hepri, kamu seorang guru katanya, tapi kamu nggak bisa ngajar. Nah, saya kaget, Pak, kan
tugas saya guru, setiap hari saya ngajar di sekolah. Kenapa Bapak bilang saya nggak bisa ngajar? Tapi karena beliau sepuh, saya tidak tersinggung gitu. Saya menanyakan kembali, iya, kamu nggak bisa ngajar. Kenapa? Kamu terlalu sibuk di sekolah, sehingga di masyarakat tidak bisa nih mengumpulkan para remaja-remaja generasi muda, kemudian kamu tuntun, kamu bimbing, sehingga masjid ramai, prismanya, remaja masjidnya berkegiatan, kemudian karang tarunanya. Nah, di situ saya mulai menyadari bahwa peran kita sebagai pendidik atau memaknai arti menuntun juga bisa dalam konteks organisasi atau kepemimpinan. Nah, dan juga, sehingga ini bisa kita maknai secara holistik ya. Inilah yang memang diharapkan atau masuk ke dalam pola pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat holistik gitu. Tidak hanya terpaku bahwa kita adalah sebagai pembelajar, seorang guru, tapi juga sebetulnya kita sendiri yang selalu harus belajar. Dan saya percaya bahwa pembelajaran itu adalah sepanjang hayat, berkelanjutan, tidak akan pernah berhenti sampai kita tidak ada di dunia gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait peta konsep ini, yang memang ini bisa dibaca masing-masing sebetulnya. Ini terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menyangkut pendidikan, pengajaran, sampai dengan merubah paradigma kita menjadi guru yang lebih baik, sehingga kita bisa lulus menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan orang lain, menggerakkan budaya, menggerakkan dunia, karena dunia ini nggak boleh berhenti kan gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau saya panjang, kadang-kadang juga suka nggak nyambung gitu. Tapi mohon diintegrasikan aja, disambung-sambungin kalau misalkan ada kurang berkenan gitu, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa. Saya merasa senang sekali pada hari ini bertemu dengan Bapak Ibu guru semua hebat-hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon apa agak sedikit waktu kita karena ini perdana ya, nggak masalah, kita masih perlu adaptasi. Terakhir silakan Mas Cecep. Ayo Mas Cecep. Baik Ibu Rafia, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ini Bu di penghujung acara ya Bu katanya ya. Menurut dari mind map di modul yang ditampilkan oleh Ibu, merupakan adalah refleksi filosofis pendidikan nasional dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang saya ambil dari sini bahwa kita sebagai pendidik harus bisa lebih. Artinya lebih itu bukan hanya kita sebagai pentransfer ilmu pengetahuan aja, tapi kita harus bisa menciptakan siswa atau individu yang mandiri, kemudian tidak meninggalkan adab moral, kemudian tidak melupakan budaya, terutama budaya lokal yang ada dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Kemudian kita juga dituntut untuk menciptakan seorang siswa yang mandiri sesuai dengan lagu yang P5 yang pernah saya ini yang menciptakan siswa yang bisa berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bisa bernalar kritis. Kemudian dari mind map ini kita juga sebagai seorang pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa menerapkan 3 konsep yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang diantaranya yang berbunyi ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendidik itu kita harus bisa ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Kemudian ing madyo mangun karso, kita harus juga bisa membangun jika kita berada di tengah-tengah
siswa kita. Kemudian seperti yang ketiga, Tuturi Handayani. Kita sebagai pendidik juga di belakang kita bisa memberikan dorongan atau semangat untuk siswa-siswa kita. Dari refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada Ki Hajar Dewantara dalam memberikan pendidikan juga jangan terlepas dari budi pekerti, tidak bisa melupakan di budi pekerti, kodrat alam dan kodrat zaman, serta berdasarkan dari dasar pendidikan yang menuntun. Artinya dari peta konsep ini, dari mind map ini, kita harus mengacu dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri kita di sekolah. Karena seperti pertanyaan pemantik tadi, menuntun itu kita harus bisa membimbing, memberikan petunjuk, mengarahkan dari kata, memberikan bantuan, dukungan kepada siswa-siswa kita untuk kita bisa mengarahkan agar siswa kita itu bisa menjadi lebih dari awalnya atau bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, kita harus bisa halo Bu, nyambung ya? Nyambung, lanjut Pak Cecep. Oh, ya. Harus bisa memberikan pendidikan yang berpusat pada anak. Dengan biasa memperhatikan kebutuhan anak, minat anak, dan potensi anak. Kemudian, sifat-sifat yang dibentuk dari kodrat alam dan kodrat zaman, di sini kita bisa membentuk sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dan isi, nggak jelas Bu tampilannya, isi dan irama. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yang menuntun adalah mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Kemudian pendidik adalah pamong. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seorang petani, artinya siswa itu diibaratkan tadi seperti Ibu siapa tadi yang bilang, siswa itu diibaratkan sebagai benih yang benih yang akan ditanam ya Bu ya. Benih yang akan ditanam itu dari refleksi semalam tuh yang saya pelajari itu, misalnya kita menanam atau menebar benih jagung, jangan harap kita akan memetik hasilnya adalah padi. Artinya kita menanam jagung, ya sudah kita nanti akan menuai jagung. Jadi kemudian jagung yang bibit yang baik itu, yang benih yang baik itu tergantung tempatnya. Artinya tempat itu kita di mana memberikan pendidikan. Tempatnya seperti apa? Tempatnya itu yang baik atau yang bagus, yang jelek, yang buruk, itu tergantung kita memberikan arahannya, kita sebagai pendidik. Kemudian walaupun biji benihnya itu bagus, unggul, tapi dengan cara kita sebagai pendidik mendidiknya buruk, jelek, maka anak itu akan menjadi jelek pula. Maka oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun, bisa mengarahkan, bisa memberikan bantuan, dukungan, baik secara moral maupun spiritual, supaya mereka siswa itu tidak meninggalkan adab. Kebanyakan pada zaman sekarang ini banyak anak-anak kita yang sudah meninggalkan adab. Seperti kata Rasulullah, Rasulullah itu lebih senang berteman dengan orang yang beradab daripada yang berilmu. Karena apa? Karena iblis itu lebih pintar dari siapapun. Iblis itu lebih pandai dari siapapun. Makanya Rasulullah lebih senang berteman sama orang yang beradab. Makanya oleh karena itu saran saya kita mengacu kepada pendidikan nasional yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tanpa meninggalkan adab. Mungkin itu aja kali Bu ya. Kadang saya kalau ngomong grogi Bu. Saya kalau saya jawab pertanyaan saya catat dulu baru saya omongin Bu. Jadinya saya gak grogi. Nanti terbiasa Pak Cecep, tenang. Tapi kita masih 6 bulan. Yakin nanti setelah 6 bulan tanpa teks lagi sudah lancar ngomongnya. Baik Bapak Ibu, kita fokus untuk kita semua. Luar biasa jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sudah menggambarkan satu modul kita di 1.1 ini.
Terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan mempelajari modul kemarin. Makanya saya mengingatkan Bapak Ibu tolong eksplorasi konsep mandirinya dibaca betul-betul karena itu menjadi modal awal Bapak Ibu untuk masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, saya perlu satu ketua kelas nih. Kira-kira siapa yang mau dipilih atau mau mengajukan diri bersedia menjadi ketua kelas? Tugasnya sangat mudah. Pak Jai, mangga Pak Jai. Pak Jai, Pak Cecep. Sweet nih. Yang Pak lebih Jai, senior. yang lebih banyak kan ibu-ibu, Bu. Nggak apa-apa ibu-ibu aja, saya emang ngikut aja. Mau menawarkan dirinya. Siapa ketua kelas kita nih? Budita tuh, Budita. Ya, siap Budita, nggak apa-apa. Biasanya ketuanya laki-laki ya Pak. Gimana yang lain? Siapa kira-kira ketua kelas kita? Pak Cecep. Yuni? Pak Cecep. Pak Cecep. Kalau Bu Cai, Evin, monggo, Pak milih Cai. siapa Bu Evin? Kayaknya suara terbanyak Pak Cecep itu. Coba ditulis di kolom chat siapa pilihan kandidat ketuanya Bapak Ibu, tolong ditulis di Langsung kolom aja chatnya. aklamasi Pak Cecep. Setuju? Nah, Pak Jai itu, Pak Jai. Mana tuh Cecep? Silakan Bapak Ibu. Dapat ketuanya, Pak Jai wakilnya gitu, Bu. Pak Jai, ketua. Saya mah ketuaan, Bu. Oh, Pak Cecep duluan tulis Pak Jai ya. Iya. Pak Sebab Cecep. yang menghargai wakilnya Pak Jai ini kayaknya. Masih satu-satu posisinya. Setuju Pak Jai. Setuju Pak Jai. Bisa Pak Jai, yang lain gimana? Nah, Pak Jai, ketiga. Oh, kan, Pak Saya Jai. sibuk banget Pak Cecep. Jai. Oke. Ini aja belum nyari. Belum ini Pak Jai. Secara aklamasi nih Pak Jai sudah terpilih ya. Oh, ada Pak Jai. Coba nih Pak Jai. Pak Jai. Tuh Pak Jai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Bu. Pak J ketua, Pak Cecep Ya. wakilnya. Setuju. Siap. Oke, setuju ya semuanya ya. Kita beri jempol dulu kalau setuju. Ayo Bapak Ibu, jempolnya nih. Mana jempolnya, Bu? Oh, ini jempolnya tuh. Bismillah ya berarti Pak. Seksi konsumsi aja, Jai, Bu. sebagai Seksi konsumsi aja nih. Mohon maaf Bu Rafia. Iya. Bu Rafia. Terdengar suara saya, Ibu? Iya, terdengar. Iya, mohon maaf. Ini ada amanat dari salah satu CGP saya, Ibu Diana, terpental dari Zoom, Ibu. Oh, ini nggak apa-apa. Terpental. Maklum. Kalau daringnya ini permasalahan Jadi kita Ibu masalah. Diana telepon saya, izin keluar Iya, duluan masuk seperti itu. salah. Iya, mohon maaf ya Oke. Ibu. Iya, sama-sama Iya, terima Ibu. kasih. Oke. Baik, Pak Jai, nanti mohon bantuannya. Kita minta susunkan petugas Pak Jai. Nah, kan enak ketua, menunjuk-nunjuk jadinya. Nanti Pak Jai, setiap kita rukol, mulai besok berarti minta tentukan satu memimpin doa. Ya, satu memimpin doa, satu memimpin ice breaking, dan satu penata gaya. Bebas Pak Jai menentukan. Nah, setiap rukol 3 orang, setiap rukol 3 orang. Jadi nanti memimpin doa itu ya nggak mesti memimpin doanya, boleh sekedar aja sama-sama kita berdoa. Intinya kita ada berdoa. Kemudian ice breaking ya. Nah, dan yang terakhir itu penata gaya. Jadi ketika kita berfoto nanti ada yang mengatur gaya. Yang pertama gayanya seperti ini kita ikuti. Yang kedua gayanya seperti ini. Nah, jadi biar enak. Enak kan Pak Aza jadi ketua, nunjuk-nunjuk teman-temannya yang lain teh. Iya, alhamdulillah ya. Kamu ketua. Pak Cecep baca doa besok ya. Iya, nah. Siap, Pak Jai, siap. Ditulis di grup aja nanti Pak. Iya, ya, Siap, mengingatkan. nanti tulis di grup. Iya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini di jam-jam rawan tetap bisa on fire ya. Ini permulaan, nanti besok kita ketemu lagi di jam yang sama.
besok kita akan diskusi kelompok. Bapak Ibu akan berdiskusi dengan teman kelompok, hasilnya kita presentasikan di hari Senin ya. Jaga kesehatan, pokoknya ketika menjalani program ini hidupnya harus teratur biar tetap sehatnya terjaga, emosinya tetap terjaga. Jangan sampai stres Bapak Ibu ya. Saya tidak pengen CGP saya stres, terbebani, akhirnya nanti kita tidak bisa menyelesaikan program ini. Baik, kita foto bersama. Silahkan dibuka kameranya. Mudah-mudahan Ibu Pepe bisa buka kamera juga, bisa kita foto bersama. Izin Bu, baru bisa bergabung lagi. Tadi terkendala sinyal. Alhamdulillah, Diana. Pak Cecep bisa naik sedikit, Pak Cecep? Hati-hati Bu Sri. Oke. Baik, nah nanti kan hari ini saya yang bergaya ya. Gaya pertama, silahkan kita kepalkan tangan kita. Siap, senyum, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, gaya yang kedua. Silahkan salam literasi. Ya. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, gaya ketiga. Gaya bebas. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini, hebat semuanya. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti saya akan kirimkan link padat Bapak Ibu ya di grup saja. Nanti dikerjakan nanti malam-malam sambil rebahan. Nanti silahkan dituliskan refleksinya. Nanti saya kirimkan linknya di grup WA kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia selalu. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan di hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok hari. Demikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Izin live ya Bu. Sama-sama Ibu, silahkan live. Terima kasih, izin live Ibu. Izin live. Izin live ya Ibu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Pepe kita, Bu Uyun dan Bu Sela. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rafia, izin